Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita semua sehat dan juga diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan Pak Sandy ini mengulas atau membahas tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan di kancah internasional ya. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Siapa dia? Beliau adalah kader Muhammadiyah dan salah satu aktivis daripada Hizbul Wathan yang lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, beliau tercatat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata yang paling muda. Subhanallah. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sederhana, namun pasangan keluarga tersebut menyerahkan Jenderal Sudirman untuk dididik dan diasuh oleh ayah angkatnya yang bernama R. Cokro Sunaryo, seorang asisten Wedana Rembang yang masih bersaudara dengan ibunya. Jenderal Sudirman merupakan keturunan rakyat yang biasa, akan tetapi ia dibesarkan di lingkungan priai. Dari daerah keturunan ibunya yang mengalir dari setiap kesederhanaannya. Sementara itu, keluarga ayah angkatnya, ia mendapatkan pendidikan tata krama dan sopan santun. Dari ibunya mendapatkan sifat kesederhanaan dan dari ayah angkatnya mendapatkan pendidikan tata krama dan juga sopan santun. Beliau memperoleh pendidikan keteladanan dari kisah-kisah satria di dunia pewayangan. Dari dua kepribadian itulah yang membentuk dirinya tumbuh menjadi anak yang jujur, rajin, senang bekerja keras dan juga sederhana. Sifat yang dapat kita teladani daripada Jenderal Sudirman adalah beliau sering membantu orang tuanya, misalnya menyirami tanaman, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah membantu orang tua belum? Apa yang sudah kalian lakukan untuk orang tua kalian? Karena ridallah fi ridho walidayh wa suhtullah fi suhtu walidayh. Kesuksesan itu bergantung pada ridho daripada orang tua kita. Yang ingin sukses, jangan lupa bantu orang tuanya. Lanjut. Selain mengenyam pendidikan Akademi Militer Belanda, Jenderal Sudirman juga merupakan lulusan Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo pada tahun 1934 dan mengawali langkah suksesnya sebagai guru Sekolah Menengah Muhammadiyah di Cilacap hingga bertahun-tahun. Di masa pendudukan Jepang, Jenderal Sudirman sangat memperhatikan masalah sosial dengan mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Dalam konferensi TKR pada tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Kemudian beliau pada tanggal 18 Desember 1945 dilantik oleh Presiden menjadi Jenderal. Sejak itu TKR tumbuh menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua, Jenderal Sudirman sedang sakit. Tetapi ia menolak saran Presiden untuk tetap tinggal di dalam kota. Kurang lebih 7 bulan ia memimpin perang gerilya di hutan-hutan dan gunung-gunung. Banyak perintangan yang dialaminya, terutama penyakitnya yang sering kambuh dan tidak tersedianya obat-obatan. Namun beliau tetap berjuang untuk melakukan gencatan senjata dengan tentara atau dengan pasukan yang ingin menjajah Indonesia kembali ketika itu. Ia tidak dapat ketika pulang dari medan gerilya, beliau sakit dan ia tidak dapat memimpin angkatan perang secara langsung, tetapi buah pemikirannya selalu dibutuhkan oleh pemerintah. Dalam perangnya selama perang kemerdekaan bangsa Indonesia, Jenderal Sudirman juga aktif mengikuti pengajian Muhammadiyah yang diadakan oleh pesantren Aisyah di Kauman. Bagi beliau, menjadi Pak Guru atau Jenderal, ia tetap bertekad sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Semangat amar ma'ruf nahi mungkar sangat nampak sekali dalam kepribadiannya. Hal itu dapat terlihat dari terminologi Islam yang ditawarkan, yakni
jihad dan hijrah dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Subhanallah. Perjuangan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia berakhir pada tanggal 29 Januari 1950. Beliau wafat dan dimakamkan di Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta, dengan tetap menyandang Bapak TNI dan kader Muhammadiyah. Itulah Jenderal Sudirman. Selanjutnya adalah Kiai Haji Kahar Muzakir. Siapa dia? Muhammadiyah telah melahirkan seorang tokoh bernama Kiai Haji Kahar Muzakir yang memberikan andil besar terhadap bangsa ini. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907 dengan nama panggilan kecil adalah Dalhar. Ia menghabiskan masa kecil hingga masa tuanya di Kota Gede, Yogyakarta. Lahir dari seorang ayah yang bernama Kiai Muzakir yang berprofesi sebagai seorang guru, sedangkan ibunya bernama Nyai Khadijah yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Kalau kita lihat dari silsilah keluarga Kiai Haji Kahar Muzakir, telah terbukti ia terlahir dari keluarga yang kental dengan agama Islam. Ayahnya juga menjalin persahabatan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Kahar Muzakir adalah seorang yang aktif dalam berdakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar telah melekat dalam aktivitas kesehariannya. Salah satu contoh amal ma'ruf yang dilakukan beliau adalah usulan penggunaan tahun baru Hijriah sebagai penanggalan nasional. Meskipun usulan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, Kahar Muzakir tetap menjalankannya. Pada masa kepemimpinannya di Universitas Islam Indonesia, ia selalu menempatkan tanggal Hijriah di atas tanggal nasional. Selain itu, dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, ia tidak membeda-bedakan dengan siapa ia bersikap, baik itu orang biasa maupun dia adalah seorang pejabat. Kahar Muzakir juga aktif dalam berbagai organisasi dakwah dan politik. Pertama-tama yang dimasuki adalah Muhammadiyah dan diangkat menjadi Direktur Muallimin ketika itu. Kemudian menjadi pengurus Majelis Pemuda dan Majelis PKU Muhammadiyah pada tahun 1953, menjadi pengurus pusat Muhammadiyah sampai dengan akhir hayatnya. Pergerakan politik dilakukan melalui Partai Islam Indonesia bersama dengan Profesor Dr. Haji Muhammad Rashidi, Kiai Haji Mansur, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, Mr. Kasmat Bohuminangun, dan Dr. Sukiman Wirja Sondojo. Puncaknya yaitu dalam kancah tertinggi politik nasional selama akhir masa kependudukan Jepang, dan sebenarnya ia dapat menduduki jabatan politik tetapi beliau tidak bersedia. Abdul Kahar Muzakir memilih mengabdikan diri untuk mendirikan dan mengembangkan Universitas Islam. Sejak tahun 1945, ia mencurahkan seluruh tenaganya pada Sekolah Tinggi Islam yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta, dan beliau menjabat sebagai rektor pertamanya. Kemudian STI pindah ke Yogyakarta pada tahun 1946 dan berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia pada tahun 1948. Profesor Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir tetap terpilih sebagai rektor UII. Pengabdiannya sebagai rektor dijalani mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1960. Ia adalah seorang yang paling lama dalam memimpin Universitas Islam Indonesia sejak didirikan pada tahun 1945 pada tanggal 8 Juli. Kesetiaan Kahar Muzakir pada cita-cita perjuangan UII telah dibuktikan sejarah, dan tak seorang pun dapat menyangkalnya. Bahkan dirinya pernah menyelenggarakan Dais Natalis Universitas Islam Indonesia sambil bergerilya melawan Belanda di desa Tegalayung, Bantul pada Dais keempat. Ia sangat banyak mengarungi suka duka perjalanan UII. Di kalangan mahasiswa, ia dikenal sebagai tokoh yang kebapaan, mengerti aspirasi daripada masyarakat dan juga mahasiswa ketika itu. Partisipasinya sangat besar dalam negara Republik Indonesia. Dalam bidang ekonomi pemerintahan, pernah memasuki jabatan ekonomi pemerintah militer, pegawai sipil jawatan siaran radio militer, Markas Besar Tentara sebagai komentator luar negeri bersama Mukhtar Lubis,
dan di jawatan Kementerian Agama. Semua itu dia lalui sebagai pekerjaan dalam pemerintahan Jepang di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia pernah menjadi wakil kepala Kementerian Agama dengan pangkat sebagai pegawai tinggi tingkat 2. Partisipasi yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah keterlibatannya secara aktif dalam BPUPKI pada tahun 1945. Ia meninggal pada tanggal 2 Desember 1973 dengan memberikan banyak warna kenangan bagi Universitas Indonesia. Demikianlah daripada Kiai Haji Kahar Muzakir. Dan yang terakhir, mari kita lihat, ini adalah Buya Hamka. Siapa dia? Buya Hamka nama aslinya adalah Abdul Malik Karim Amrullah, lebih dikenal dengan julukan Hamka, yang merupakan singkatan namanya, yang lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Hamka merupakan salah seorang Indonesia yang paling banyak menulis dan menerbitkan buku. Oleh karenanya, ia dijuluki sebagai Hamzah Fansuri di era modern. Belakangan, ia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim bin Amrullah yang merupakan pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Sementara ibunya adalah Siti Syafiah Tanjung. Dalam silsilah Minangkabau, ia berasal dari suku Tanjung sebagaimana suku ibunya. Hamka menempuh pendidikan rendah di sekolah dasar Maninjau sehingga darjah 2. Saat itu usianya 10 tahun. Ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di situ ia mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Beliau juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan di masjid yang diberikan oleh ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur, R.M. Surja Paranto, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di perkebunan Tebing Tinggi, Medan. Dan juga dia menjadi guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka adalah seorang yang otodidak, belajar sendiri mengenai ilmu filsafat, sastra, sejarawan, sosiologi, dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas Al-Aqad, Mustafa Al-Manfaluti, dan Hussein Haikal. Setelah itu, beliau banyak meneliti karya-karya sarjana Perancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti. Hamka rajin membaca dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal di Jakarta seperti Hos Cokro Aminoto, Raden Mas Surjo Pranoto, Haji Fakhruddin, A.R. Sultan Mansur, dan Ki Bagus Hadi Kusumo sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui Muhammadiyah. Beliau mengikuti paham Muhammadiyah mulai tahun 1925 untuk melawan khurafat, bid'ah, dan tarekat serta kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau memimpin cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah dan 2 tahun kemudian beliau menjadi konsultan Muhammadiyah di Makassar. Setelah itu, ia terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Barat dalam konferensi Muhammadiyah, menggantikan S.Y. Sultan Mangkuto pada tahun 1946. Beliau juga terpilih kembali di Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1950. Pada tahun 1953, Hamka terpilih sebagai penasehat pimpinan Muhammadiyah, dan pada tahun 1977, tepatnya tanggal 26 Juli ketika itu, beliau dipanggil oleh Menteri Agama Profesor Dr. Mukti Ali melantik Hamka menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tetapi beliau kemudian melepaskan jabatan tersebut pada tahun 1981
karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan politik Hamka dimulai pada tahun 1925 ketika beliau menjadi anggota Partai Politik Sarekat Islam. Pada tahun 1945 beliau membantu menentang kembalinya penjajah Belanda di Indonesia melalui pidato dan ikut bergerilya di Medan. Pada tahun 1947 Hamka dilantik sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Beliau menjadi anggota Konstituante Masyumi dan menjadi juru kampanye utama dalam pemilihan umum tahun 1955. Meski akhirnya Hamka diharamkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960 dan tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro Malaysia. Semasa di penjara, beliau menulis Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia, dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Subhanallah, ternyata penjara bagi Hamka merupakan sekolah untuk terus menggali ilmu pengetahuan dan berhasil membuat karya terbesarnya yaitu Tafsir Al-Azhar. Selain aktif dalam kegiatan keagamaan dan politik, Buya Hamka juga seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Sejak tahun 1920, ia menjadi wartawan di beberapa surat kabar. Hamka juga menghasilkan karya ilmiah dan juga karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya ialah Tafsir Al-Azhar sebanyak 5 jilid dan novel-novel yang mendapat perhatian umum dan dijadikan buku teks sastra di Malaysia dan Singapura antara lain adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah, serta Melantau ke Delhi. Hamka juga dianugerahi beberapa gelar kehormatan antara lain Dr. Honoris Causa Universitas Al-Azhar pada tahun 1958, Dr. Honoris Causa Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974, dan gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Hamka pulang ke rahmatullah pada tanggal 24 Juli 1981. Meskipun sudah wafat, jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memajukan agama Islam. Beliau bukan saja diterima sebagai seorang ulama dan juga sastrawan di tanah kelahirannya, tetapi juga diterima di seluruh Nusantara hingga Malaysia, bahkan juga Singapura. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian penjelasan tentang Buya Hamka, Kiai Haji Kahar Muzakir, dan juga Pangeran atau Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.